Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi di dalam Pastoral Note pada minggu ini. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, kita akan datang terlebih dahulu kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan hari ini, hari yang Tuhan beri di dalam kehidupan kami, untuk kami masih dapat belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu, dimanapun kami berada Tuhan. Dalam situasi keadaan apapun, kami masih boleh tetap bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu pada saat ini. Urapi, berkati kami semua, terlebih hamba-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau sama-sama belajar kebenaran firman. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Pastoral Note pada minggu hari ini, saya memberi judul Mengampuni sama dengan hidup dalam damai sejahtera Allah. Firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 12 berkata demikian, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Bapak Ibu, salah satu yang menjadikan manusia istimewa dari ciptaan yang lain adalah karena manusia memiliki hati. Dan hati ini sebagai pusat daripada perasaan manusia. Dengan perasaan inilah manusia dapat membangun sebuah hubungan sosial dengan yang lain. Namun di dalam sebuah hubungan sosial ini, hati manusia ini seringkali atau mudah untuk merasa tersakiti atau bahkan disakiti oleh orang lain. Saudara, oleh sebab itu hati kita ataupun hati manusia ini rentan untuk terlukai. Nah, ketika hati ini sudah terluka, itu dampaknya sangat bahaya Bapak Ibu Saudara. Bahkan ada orang-orang yang sulit untuk melepaskan pengampunan ketika hatinya sudah disakiti, ketika hidupnya disakiti. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23. "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya, Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam kita membangun relasi, membangun hubungan sosial untuk kita menjaga hati kita. Karena hati kita sangat rentan untuk mudah tersakiti. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, untuk kita bisa hidup di dalam damai sejahtera, kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, ayat firman Tuhan yang kita baca di dalam kitab Matius pasal yang ke-6 ayat 12. Ini merupakan sebuah penggalan doa Bapa kami yang mengatakan, "Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Artinya apa? Ayat ini, kalau kita tidak mengampuni, kita tidak bisa diampuni Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit orang Kristen yang sukar untuk melepaskan pengampunan kepada orang lain. Padahal tidak mengampuni itu membawa dampak yang mengerikan di dalam hidup kita. Bukan hanya membuat hidup kita kehilangan damai sejahtera, bahkan kita bisa kehilangan keselamatan gara-gara kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama. Dampaknya apa sih kalau kita tidak mau mengampuni ataupun kita tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita?
Kalau kita boleh ada saat ini, kalau kita bisa menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, karena Tuhan telah mengampuni setiap dosa-dosa kita, seharusnya kita juga bisa mengampuni. Jika kita tidak bisa mengampuni, yang pertama, dampak apa yang akan kita alami? Yang pertama, orang yang tidak mengampuni, ya, mereka hidup di dalam kegelapan. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 9 sampai yang 11 berkata demikian. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Saudara, dalam 1 Yohanes pasal yang kedua memberikan gambaran yang jelas kepada kita. Seharusnya ketika kita sudah mengatakan diri kita sebagai orang percaya, orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, harusnya kita juga sudah bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Orang yang hidupnya dikuasai oleh kebencian, ya, tidak lagi dikuasai oleh kasih Allah. Dan dia sudah tidak dapat lagi menguasai dirinya sendiri. Kenapa? Kasih Allah sudah tidak ada dalam dirinya. Yang ada hanyalah kebencian. Hatinya sudah dibutakan, matanya sudah dibutakan. Hanya kegelapan yang menyelimuti dalam dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga apa yang dilakukan, ya, ketika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita cenderung akan membalas apa yang mereka pernah lakukan di dalam kehidupan kita. Dan apa yang kita lakukan cenderung membabi buta. Aku harus membalas, aku harus berusaha membalas, bahkan lebih apa yang mereka pernah lakukan dalam diriku. Itu yang biasanya terjadi ketika kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Hidup kita ada dalam kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kalau kita tidak mau hidup di dalam kegelapan, ya, lepaskan pengampunan pada orang-orang yang menyakiti hati kita. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dan dampak apa ketika kita tidak mau melepaskan pengampunan? Yang kedua adalah orang yang tidak mengampuni masuk dalam neraka. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 14-15 berkata demikian. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu, ya, bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 14-15 jelas sekali ditulis di tempat ini. Ya. Kalau kita sudah mengatakan diri kita, ya, sudah berpindah dari cara hidup kita yang lama, hidup yang penuh dosa, dan kita hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih-Nya Tuhan, harusnya kita bisa melepaskan pengampunan itu. Sesulit apapun, ya. Saudara, tidak mengasihi sama dengan masuk neraka. Ini merupakan sebuah peringatan yang sangat-sangat serius. Selama ini mungkin banyak orang yang berpikir
bahwa mengampuni atau tidak mengampuni, mengasihi atau tidak mengasihi adalah hal yang sifatnya pribadi dan tidak berdampak pada keselamatan. Ya. Ternyata tidaklah demikian, saudara. Allah adalah kasih. Jadi, ya, tidak mungkin kita berada di dalam Kristus sedangkan kita tidak mau mengasihi. Seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8 dan 16 berkata demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya. Sebab Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Saudara, kalau saat ini kita mengatakan diri kita sebagai orang percaya, tetapi ketika kita tidak melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, sesungguhnya kita sedang tidak hidup di dalam kasih Allah. Sesungguhnya kita sedang tidak hidup di dalam damai sejahtera Allah. Kalau kita boleh jujur, saudara, ya, apakah layak kita memperoleh pengampunan yang datang daripada Tuhan? Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan jelas sekali mengajarkan kepada kita, ya, mari ampuni, lepaskan pengampunan. Kalau kita tidak mau masuk dalam neraka. Yang terakhir, saudara, apa dampaknya jika kita tidak mau melepaskan pengampunan? Orang yang tidak mengampuni sukar untuk mengasihi Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 berkata demikian. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, praktisnya demikian. Jika kita berpikir bahwa kita bisa menyatakan cinta kita kepada Allah, menyatakan kasih kita kepada Allah, ya, melalui perkataan kita, melalui doa kita, melalui penyembahan dan ibadah kita, ya, padahal kita tidak mengasihi saudara kita, maka kita sedang bersandiwara, Bapak Ibu Saudara. Ungkapan kasih yang terucap itu itu hanya sekedar sebuah lip service dari mulut kita saja, ya, tidak keluar dari dalam hati kita. Kenapa demikian? Ya, apa yang kita lakukan, ya, itu hanya di luar saja, tetapi hati kita penuh dengan kebencian, hati kita penuh dengan amarah, hati kita sudah dibutakan, mata rohani kita dibutakan, karena kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus pernah menyatakan demikian di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Bapak, Ibu, Saudara, jelas sekali dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat 23 sampai 24. Kalau kita hendak datang kepada Tuhan, ya, mari kita datang dengan hati yang bersih, ya, hati yang tidak dibutakan oleh amarah, hati yang tidak dipenuhi dengan kebencian-kebencian. Saudara, mungkin ini sulit untuk kita lakukan, tetapi mari kita terus berusaha untuk kita melepaskan yang namanya pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus, ya,
tidak pernah memandang kita hina. Tuhan Yesus mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Kalau Tuhan bisa. Dan ketika kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Baru kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar untuk menjadi orang Kristen, orang percaya yang hidup di dalam pengampunan. Minta ampun atas dosa-dosa dan pelanggaran kita yang pernah kita lakukan. Dan mari juga kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera Allah, mari kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Inilah yang diajarkan Tuhan Yesus. Di nama Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh kembali mengingatkan kita. Jangan sampai ya, Tuhan panggil kita, tetapi hati kita ya, ada di dalam kebencian, hati kita ada di dalam kegelapan. Hidup kita tidak mengasihi Allah, tetapi kita mau datang kepada Allah dengan hati yang bersih, hati yang tertuju kepada Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.